Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel, kita telah berada di bulan Rajab selama kurang lebih 1 minggu. Dan besok adalah hari Senin tanggal 29 Desember 2025 adalah hari ke-8 bulan Rajab tahun ini. Di hari ke-8 bulan Rajab ini bertemu 2 puasa sunnah yang sama-sama hebat balasannya, yakni puasa hari Senin kedua di bulan Rajab dan puasa bulan Rajab hari ke-8. Nah, bagi yang tidak bisa berpuasa hari Senin kedua bulan Rajab ini karena halangan sehingga tidak bisa berpuasa, mungkin sedang mengalami haid bagi wanita atau memang tidak ingin melakukan puasa, maka amalkanlah amalan bulan Rajab lainnya. Di antaranya memperbanyak membaca istighfar. Setidaknya ada 4 pilihan bacaan istighfar yang bisa dibaca seandainya kita tidak berpuasa besok hari. Bagi yang sanggup berpuasa, jika ingin mengamalkan 4 istighfar ini, tentu balasannya menjadi berlipat-lipat. Barang siapa yang mengetahui amalan istighfar bulan Rajab ini, maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan doa dan hajat-hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Bagi yang sanggup berpuasa sunnah selama bulan Rajab tentu merupakan kebahagiaan tersendiri, sebab puasa Rajab termasuk puasa terbaik setelah puasa Ramadan. Setelah puasa bulan Ramadan, termasuk puasa terbaik adalah puasa di bulan-bulan haram, di mana bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in menyebutkan bulan paling utama untuk melakukan ibadah puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan-bulan haram, yakni bulan-bulan yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Yang paling utama adalah bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Sya'ban. Nah, besok adalah hari Senin. Di hari Senin juga sunnah berpuasa. Sunnah berpuasa di hari Senin dan Kamis, sebab 2 hari ini amat hebat keajaibannya. Pertama dan yang kedua hari dibukanya pintu-pintu surga dalam seminggu, dan Allah akan mengampuni kaum muslimin. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis fayaghfiru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Pintu-pintu surga dibuka pada setiap hari Senin dan hari Kamis, maka akan diampuni Allah siapapun yang tidak menyekutukan Allah, kecuali tidak untuk orang yang sedang bermusuhan dengan saudara muslimnya. Kemudian hari Senin dan hari Kamis adalah hari dilaporkan amalan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut, bahwa Rasulullah pernah bersabda, tu'radul a'malu 'alallahi azza wa jalla yaumal itsnaini wal khamis fayaghfirullahu illa ma kana min musyahidaini au qati'ir rahimin.
Amal perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Lalu Allah mengampuni siapapun, kecuali tidak pada dua orang yang saling bermusuhan dan pada orang yang memutuskan tali silaturrahim. Kemudian termasuk keutamaan hari Senin dan hari Kamis adalah hari yang dipilih Rasulullah untuk berpuasa. Hari Senin dan hari Kamis adalah hari dilaporkan amalan kepada Allah, dan Rasulullah suka berpuasa di saat amalnya dilaporkan. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, turadul amalu yaumal itsnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaimun. Segala amal dalam waktu seminggu dilaporkan kepada Allah pada setiap hari Senin dan hari Kamis, dan aku suka saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Nah, adapun bagi yang tidak sanggup berpuasa Rajab atau berpuasa hari Senin kedua di bulan Rajab, atau sebenarnya sanggup berpuasa namun memilih tidak melakukannya, maka hendaklah memilih amalan-amalan lainnya, di antaranya memperbanyak membaca istighfar. Nah, ada setidaknya 4 istighfar yang dianjurkan diamalkan selama bulan Rajab, yaitu pertama, istighfar penyelamat siksa api neraka. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitab Kanzun Najah was Surur menyebutkan sebuah redaksi istighfar yang khusus dibaca selama bulan Rajab. Balasannya sungguh tidak main-main. Yang istiqomah membacanya akan selamat dari terbakar api neraka. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus menukil kalam Sayyidina Wahab bin Munabbih, salah seorang ulama terkemuka dari kalangan tabi'in, bahwa beliau pernah membaca sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa annaman astaghfarallaha fi rajabin bil ghadati wal asyiyi, bahwa siapa saja yang minta ampun kepada Allah dengan membaca istighfar selama bulan Rajab pagi dan sore hari, yarfa'u yadayhi wa yaqulu rabbighfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah, sambil mengangkat dua tangannya dan mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali pada waktu pagi dan sore hari selama bulan Rajab, lam tamussin naru lahu jildan, maka kelak di hari kiamat api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Inilah redaksi istighfar yang dimaksudkan, yakni istighfar pendek hanya 3 kali ucapan. Ucapan pertama Rabbighfirli, ucapan kedua warhamni, dan ucapan ketiga watub alayya. Barang siapa yang suka melazimkan istighfar ini selama bulan Rajab, pagi hari sebanyak 70 kali dan sore hari juga 70 kali, maka kelak api neraka tidak akan menyentuh kulitnya, maka kelak dia akan selamat dari siksa api neraka, tidak disiksa selamanya di dalam neraka. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan terimalah taubatku. Selain itu, membaca istighfar sebanyak 70 kali setiap hari, jika bisa istiqomah setiap hari, bisa menghapuskan dosa selama 70 tahun. Di dalam kitab Akhbar Asbihani, Imam Abu Nu'aim menyebutkan sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang akan mengantarkan aku masuk ke dalam surga." Maka Rasulullah menjawab, "Janganlah engkau suka meminta-minta kepada manusia, maka bagimu masuk surga." Laki-laki tersebut berkata lagi, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab,
janganlah engkau suka marah, maka bagimu masuk surga. Laki-laki tersebut berkata lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsu sab'ina marrah yughfaru laka dzambu sab'ina ama. Maka Rasulullah menjawab, minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Laki-laki tersebut berkata lagi, bagaimana kalau aku tak punya dosa 70 tahun ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika demikian maka diampuni ibumu. Laki-laki tersebut bertanya lagi, bagaimana jika ibuku tak punya dosa selama 70 tahun ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika demikian maka diampuni ayahmu. Laki-laki tersebut masih bertanya lagi, bagaimana jika ayahku tak punya dosa selama 70 tahun? Rasulullah menjawab, jika demikian maka diampuni keluargamu. Laki-laki tersebut masih bertanya lagi, bagaimana jika keluargaku tak punya dosa selama 70 tahun ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika demikian maka diampuni tetanggamu. Nah, cara mengamalkannya, setiap hari di waktu asar kita baca istighfar, misalnya astaghfirullahaladzim sebanyak 70 kali, diiringi hati yang khusyuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel, termasuk pula bacaan istighfar yang bisa dibaca dan diamalkan selama bulan Rajab adalah rajanya istighfar atau Sayyidul Istighfar. Selama bulan Rajab, para ulama memang menganjurkan kita membaca setiap hari Sayyidul Istighfar ini. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitab Kanzun Najah Wasurur menyebutkan anjuran membaca Sayyidul Istighfar ini selama bulan Rajab. Beliau berkata, wala taghful an Sayyidil Istighfar al-waridi 'anin nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa, dan janganlah engkau melalaikan membaca Sayyidul Istighfar yang telah diajarkan baginda Nabi, yaitu membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus menjelaskan, yuqra'u thalathan sabahan wa kadzalika masa'an wallahul mu'afiq. Sayyidul Istighfar ini dibaca 3 kali pagi hari dan sore hari selama bulan Rajab. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Selain itu juga boleh memilih mengamalkan tasbih bulan Rajab. Dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabin Nafais, Syekh Abdurrahman bin Abdussalam Asy-Syafuri Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan anjuran membaca tasbih selama bulan Rajab. Beliau menukil riwayat bahwa Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda, barang siapa yang membaca kalimat Subhanallahil Hayyil Qayyum sebanyak 100 kali setiap hari pada 10 hari awal bulan Rajab, membaca Subhanallahil Ahadis Somad sebanyak 100 kali tiap hari pada 10 hari kedua bulan Rajab, dan membaca Subhanallahir Rauf sebanyak 100 kali tiap hari pada 10 hari ketiga, maka tidak ada orang yang bisa menghitung pahalanya. Jadi menurut Syekh Abdurrahman bin Abdussalam Asy-Syafuri Asy-Syafi'i, termasuk amalan tasbih
bulan Rajab adalah hari pertama hingga hari ke-10 membaca tasbih 100 kali Subhanallahil Hayyil Qayyum. Hari ke-11 hingga hari ke-20 membaca tasbih 100 kali Subhanallahil Ahadis Somad. Dan hari ke-21 hingga hari terakhir bulan Rajab membaca tasbih 100 kali Subhanallahir Rauf. Dengan demikian, bagi yang tidak bisa puasa hari Senin besok hari, maka amalkanlah 4 bacaan istighfar berikut ini, boleh memilih salah satunya. Pertama, istighfar penyelamat siksa api neraka dengan redaksi Rabbi ghufirli warhamni watub alayya, dibaca sebanyak 70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore hari. Yang kedua, rajanya istighfar, Sayyidul Istighfar. Yang ketiga, membaca istighfar 70 kali sehabis sholat asar, redaksinya boleh membaca istighfar bulan Rajab. Dan yang keempat, membaca tasbih bulan Rajab, karena besok masih berada di 10 hari pertama bulan Rajab, maka tasbih Rajab yang diamalkan adalah Subhanallahil Hayyil Qayyum, dibaca sebanyak 100 kali. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.